Halo semuanya, saat ini kami finalis Miss Indonesia 2024 sedang menjalani Fast Track Multimedia. Saya Miss Maria, perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya Miss Pinkan dari Provinsi Sulawesi Utara. Jadi hari ini kita akan membahas terkait topik Leadership Empowerment. Hai Miss Pinkan. Halo Miss. Jadi Miss Pinkan, saya beberapa waktu yang lalu pernah membaca berita terkait dengan kepemimpinan perempuan. Jadi menurut Miss Pinkan, bagaimana nih kepemimpinan perempuan yang ada di Indonesia? Oke Miss, jadi kalau saya sendiri saat ini menyoroti posisi kepemimpinan perempuan di Indonesia, kita bisa melihat dari rasio ya Miss ya. Rasio pemimpin dari perempuan dan laki-laki memang sudah ada peningkatan, which is very good. Perempuan sudah mulai dipercayai lagi memegang posisi-posisi penting dari segi pemerintahan, ekonomi, di berbagai instansi dan lain sebagainya. Betul. Which is very good. Namun Miss tetap masih ada banyak sekali permasalahan. Ini belum merata di seluruh Indonesia. Ini belum mencapai target gender equality sendiri. Perempuan masih perlu ditingkatkan lagi persentase keaktifannya dalam kepemimpinan. Nah, kebetulan kalau dari saya sendiri Miss, bercerita sedikit tentang background saya kebetulan bekerja di industri pertambangan. Nah, memang di tambang ini, puji Tuhan sekali, di tempat saya bekerja itu sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Tetapi dari kasus yang saya baca Miss, dan juga banyak terjadi di rekan-rekan saya, di orang-orang di luar sana, itu perempuan-perempuan masih struggle untuk climb the ladder, untuk mendapatkan posisi penting dalam pekerjaan mereka. Karena gender mereka itu membatasi mereka untuk memegang jabatan penting. Sehingga masih dianggap perempuan itu belum sanggup, belum capable untuk menjadi pemimpin, Miss. Seperti itu. Nah, kalau dari Miss Maria sendiri, apakah pernah menyaksikan atau mengalami kasus yang serupa? Wow, kasus kita hampir sama ya Miss, dan kebetulan kasus ini tuh terjadi di keluarga saya sendiri ya. Kebetulan beliau ini tuh adalah sosok perempuan yang memiliki keberanian yang sangat tinggi, memiliki kecerdasan, kepintaran, dan beliau ini benar-benar punya prinsip yang sangat-sangat kayak saya itu bisa loh memimpin, saya perempuan yang bisa memimpin seperti itu. Tapi ada beberapa pemimpin laki-laki yang kayak tidak menyetujui terkait dengan ide, dengan pendapat beliau seperti itu, sehingga pemimpin laki-laki ini ingin sekali beliau ini segera dicopot jabatannya karena pemimpin laki-laki ini tidak ingin ada pemimpin perempuan yang bisa memimpin mereka seperti itu. Jadi seperti ada double standard ya Miss, ada standar ganda dalam suatu organisasi ketika dipegang kepemimpinannya oleh perempuan versus oleh laki-laki begitu. Ini tentunya ironi yang sangat disayangkan ya, karena masih terjadi di berbagai tempat. Padahal sebenarnya perempuan itu punya potensi yang sangat besar ya Miss untuk menjadi pemimpin. Karena saya sendiri percaya bahwa kepemimpinan itu tidak bisa didefine dari gender. Both men and women are equally deserve the chance to lead. Karena kita melihat bukan dari gender tetapi dari capability, dari kapabilitas, dari kompetensi seseorang, apakah dia bisa memimpin atau tidak begitu. Nah, jadi sangat disayangkan kasus-kasus ini masih terjadi. Dan juga kalau untuk dilihat dari potensi perempuan ya, perempuan itu bahkan bisa melebihi laki-laki loh. Misalkan dia memiliki kepintaran yang sangat tinggi, memiliki kecerdasan, pendidikan yang tinggi, namun karena masih mematok gitu ya, kayak misalkan pemimpin tuh harus laki-laki, jadi perempuan itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa memimpin. Itu yang membuat kayak pemimpin di Indonesia itu memang sudah ada namun masih kurang seperti itu. Masih perlu ditingkatkan lagi. Betul. Ya, Miss, ya. Dan kita sebagai finalis Miss Indonesia ini sangat-sangat bersyukur ya kita bisa masuk ke sini dan kita bisa saja menjadi sosok pemimpin masa depan, di mana di sini kita dibekali dengan 4 pilar ya, di mana ada manner, impressive, smart, dan social. Nah, itu kan 4 pilar itu yang kalau misalkan kita tanamkan dalam diri, itu bisa saja loh kita jadi pemimpin di masa depan. Betul sekali tentunya dong. Nah, Miss, bagaimana kalau sekarang kita bahas tentang upaya pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan? Boleh. Nah, kalau dari saya dulu ya Miss ya, kalau saya sendiri merasa bahwa kepemimpinan perempuan itu perlu dibekali dengan apa? Dengan pendidikan. Untuk menjadi seorang pemimpin,
kita tentunya perlu ada bekal untuk menjadikan kita pemimpin yang baik. Nah, dengan apa bekal itu? Melalui pendidikan. Dari pendidikan, baik pendidikan formal, informal, pendidikan karakter. Nah, tentunya hal-hal tersebut yang akan memberikan kita insights, knowledge untuk kita menjadi pemimpin. Nah, kalau dari Miss Maria bagaimana? Kalau dari saya ya Miss, selain dari pendidikan, sebenarnya untuk memberdayakan kepemimpinan perempuan itu bisa dilihat dari segi bisnis ya, dimana perempuan itu bisa loh meningkatkan keterampilannya, meningkatkan skill-skill yang dia punya, seperti itu. Aku ambil contoh aja nih ya Miss ya, misalnya dia mempunyai keterampilan untuk membuat kayak memasak Makanan, gitu kan, betul. makanan, kayak kreasi-kreasi lainnya ya. gitu kan. Jadi dari situ dia membuat usaha kecil tuh. Nah, dia membuat usaha kecil. Setelah itu dia bisa nih kayak misalkan usahanya dia laku. Misalkan laku banget nih. Terus akhirnya dia bisa loh membuat usaha di kayak membuka cabang gitu kan, membuka cabang. Betul. Dan akhirnya dia bisa diperjualbelikan diperjualbelikan, begitu, akhirnya dia di situ dia menunjukkan kalau dia sosok pemimpin gitu kan. Dan di cabang-cabang dia tuh dia udah punya kepercayaannya dia sendiri-sendiri gitu. Begitu, Miss. Iya, dan satu lagi nih Miss yang menurut saya penting sekali untuk dimiliki oleh perempuan agar punya jiwa kepemimpinan, yaitu sosok inspiratif. Saya pernah baca juga Miss bahwa penting sekali ternyata setiap perempuan itu memiliki satu atau dua sosok inspiratif, bisa sesama perempuan atau dan lain sebagainya, yang akan mendorong mereka, motivasi mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan, untuk menggapai cita-cita mereka dan juga untuk menginspirasi mereka untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau kita lihat dari segi politik ya, tentunya saya percaya kalau perempuan itu bebas berkarya di bidang manapun yang mereka minati, including politics. Saat ini perempuan di bidang politik itu sudah banyak ya terjun, baik dari legislatif, jabatan-jabatan eksekutif di pemerintahan dan sebagainya, which is very good. Dan kita berharap semoga perempuan-perempuan yang terjun ke dunia politik ini bisa memperjuangkan hak-hak perempuan juga. Betul. Sehingga perempuan Indonesia sama-sama maju. Dan kita tentunya encourage perempuan untuk ayo terjun ke dunia politik, ayo memberanikan diri karena kita bisa, we can achieve anything that our heart desires. Dan bahkan berbicara tentang politik atau bisnis mungkin hal yang besar, tapi terakhir nih Miss, sederhananya lagi, perempuan itu bisa memimpin dari hal yang paling kecil, yaitu pemimpin rumah tangga. Karena ibu rumah tangga itu, perempuan-perempuan menurut saya Miss ya, perempuan-perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, itu mereka ada juga sosok pemimpin yang memimpin rumah mereka. Dari Miss sendiri ada nggak pesan atau harapan buat penonton di rumah, untuk perempuan-perempuan Indonesia? Baik Miss, jadi kalau dari saya sendiri tentunya saya sangat berharap agar perempuan semakin diberikan kesempatan untuk memimpin, dan mari kita sebagai sama perempuan kita saling mendukung, kita maju bersama, because women support women and empowered women support each other. Kalau dari Miss Maria? Kalau dari saya sendiri, untuk perempuan-perempuan hebat, kalian harus tetap percaya diri dengan potensi yang kalian punya, keberanian yang kalian punya, kecerdasan yang kalian punya, agar kita sama-sama mengubah perempuan menjadi sosok pemimpin yang inspiratif. Jadi untuk perempuan-perempuan Indonesia, kamu bisa, saya bisa, kita semua bisa. Saya Miss Maria. Saya Miss Pinkan. Sampai jumpa.